Selamat siang anak-anak ibu semua. Wah, semangat ya hari ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari dirapikan dulu meja, kursi, serta diambil sampah-sampah di sekitarnya supaya kita belajarnya itu lebih nyaman ya. Sudah? Ayo ketua kelas, silakan pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar anak ibu semua pada hari ini? Alhamdulillah baik ya. Hari ini ibu mau mengabsen terlebih dahulu. Ketua kelas siapa yang tidak hadir? Nihil ya. Oke. Baik, di pertemuan kali ini, yaitu pertemuan keempat dalam bulan Desember. Sebelum itu kita udah belajar selama 4 minggu ya anak-anak ibu semua ya. Nah, bagaimana rasanya belajar kimia? Oke, susah bu, bingung bu. Belajar kimia itu tidak susah sebenarnya. Itu tergantung dari diri kita, mau atau tidaknya kita mengulang pelajaran yang telah diberikan guru di rumah atau tidak. Jadi anak-anak ibu semua, ibu harapkan setelah belajar di sekolah, ada baiknya anak-anak ibu semua selalu mengulang pembelajarannya di rumah agar selalu ingat dan memahami konsep dengan baik. Kimia itu tidak sulit. Kenapa ibu bilang tidak sulit? Karena kimia itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Contohnya, kita selalu minum senyawa kimia. Ada air, H2O. Ya kan? Kita selalu membutuhkan air. Sementara air itu adalah senyawa kimia, yaitu H2O. Oke. Sebelum ibu masuk ke pelajaran, ibu ingin bertanya tentang materi kita minggu lalu, tentang golongan dan periode. Nah, siapa yang masih ingat apa itu golongan? Silahkan angkat tangannya. Ya, silahkan. Siapa namanya? Ya, silahkan Syifa. Ya, benar sekali. Golongan adalah susunan unsur dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Kalau periode itu apa? Ya, benar sekali. Susunan unsur dari atas ke bawah yang juga berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Oke, masih ingat ya? Oh, satu lagi, ibu ingin bertanya. Ada berapa golongan di dalam sistem periodik? Ya, silakan Farhan. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, di dalam tabel periodik kita memiliki 2 golongan, yaitu adalah golongan utama dan golongan transisi, yang masing-masingnya memiliki jumlah 8 golongan. Nah, untuk periode, siapa nih yang tahu ada berapa periode di dalam sistem periodik? Ya, silakan Akil. Ya, benar sekali. Dalam sistem periodik kita memiliki 7 periode. Ada periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk menentukan golongan kemarin kata ibu bagaimana? Ya, benar, masih ingat ya anak-anak ibu semua ya. Yaitu dengan cara menentukan konfigurasi elektron dari setiap unsur-unsur di dalam sistem periodik, maka kita dapat menentukan golongan dan periodenya. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita saat ini, yaitu sifat-sifat dari sistem periodik, ibu ingin memberitahu tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan anak-anak ibu semua setelah mempelajari sifat-sifat sistem periodik ini, diharapkan anak-anak ibu semua bisa mengetahui
tentang sifat-sifat dari tabel periodik itu sendiri dan mampu mengelompokkan unsur berdasarkan konfigurasi elektronnya serta menentukan tempat dari unsur tersebut dalam tabel periodik serta menentukan sifat-sifat tabel periodiknya. Oke, kita mulai ya pembelajaran kita hari ini. Ibu ada bawa media, hari Ibu pasang ya. Oke, ini spidolnya. Nah, coba dianalisis terlebih dahulu. Dipandang-pandang terlebih dahulu. Ini dia yang dinamakan sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur itu ada di minggu kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa sistem periodik unsur itu adalah susunan berkala unsur yang dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat serta kenaikan nomor atomnya. Nah, ini dia. Sistem periodik unsur yang digunakan saat ini adalah hasil pengembangan dari Henri Mourcellet yang disebut dengan sistem periodik modern. Nah, bagaimana nih dengan sifat-sifat dari tabel periodik itu sendiri? Yang pertama ada jari-jari atom. Nah, yang pertama jari atom. Nah, bagaimana jari-jari atom dari satu golongan dari satu golongan kiri ke kanan atau dari satu periode dari atas ke bawah? Bagaimana? Siapa yang tahu? Ya, silakan Ani. Wah, hebat ya, udah bisa mengungkapkan apa yang kalian tahu ya. Tepuk tangan untuk Ani. Ya, benar sekali. Dari satu golongan kiri kanan semakin besar. Satu periode atas ke bawah semakin kecil. Bu, kenapa Bu? Dari atas ke bawah itu semakin kecil. Bukannya sama ya Bu ya? Ayo. Nah, dari kiri ke kanan kulitnya terus bertambah. Ya kan? Dia mula-mulanya itu ada di subkulit S, kemudian bertambah jadi subkulit P, bertambah lagi jadi subkulit D. Nah, begitu. Setiap dia ke samping, kulitnya akan selalu bertambah. Jadi kalau kulitnya semakin bertambah, maka jari-jarinya akan semakin besar. Iya kan? Nah, kenapa dari satu periode dari atas ke bawah tidak bertambah dan dia tuh semakin kecil? Nah, dari atas ke bawah bukan kulitnya yang bertambah, tetapi elektronnya yang bertambah satu di setiap periodenya. Sehingga dalam satu kulit itu, nah, dia anggap di golongan 1A gitu kan. Ada unsur H, lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Dari hidrogen ke lithium bertambah 1. Dari lithium ke Na bertambah 1. Sehingga semakin banyak elektron yang terikat, maka energi tarik-menarik antara inti atom dengan elektron akan semakin besar, sehingga menyebabkan kulit dari atom tadi mengkerucut ke dalam sehingga membuat jari-jarinya itu semakin kecil. Paham anak-anak Ibu semua? Wah, paham ya? Sudah dicatat di bukunya? Sudah. Oke, sudah paham jari-jari. Selanjutnya ada energi ionisasi. Energi ionisasi, sebentar ya. Kalau mau baca, itu ada di halaman 10.
di buku K13-nya ada halaman 18, ada tentang sistem periodik di situ ya. Selanjutnya itu ada energi ionisasi yang disingkat menjadi EI. Energi ionisasi. Nah, tuh energi ionisasi. Apa sih energi ionisasi itu? Coba siapa yang tahu? Ya, silakan Rizky. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Rizky. Nah, energi ionisasi itu adalah energi maksimal yang dilepaskan suatu elektron untuk melepaskan yang dihasilkan oleh atom untuk melepaskan satu elektronnya. Nah, jadi kan tadi udah banyak nih elektronnya. Jadi dengan banyaknya elektron tadi, dia harus mengeluarkan energi maksimal untuk melepaskan satu elektronnya supaya dia seimbang. Nah, bagaimana sifat dari energi ionisasi ini dalam satu golongan kiri ke kanan dan dalam satu periode dari atas ke bawah? Bagaimana? Ibu catat nih ya, yang bisa jawab ya. Siapa? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Nisa. Oke, benar ya. Nisa dapat nilai A ya. Dapat nilai tambah. Tepuk tangan untuk Nisa. Ya, dari satu golongan bagaimana dari satu golongan? Semakin kecil. Kalau periode besar. Bu, kok terbalik Bu dari jari-jarinya? Nah, timbullah pertanyaannya itu tadi. Nah, energi ionisasi kebalikan dari jari-jari atom, di mana kalau dari satu golongan maka dia akan kecil dan dalam satu periode dia akan besar. Kenapa begitu? Nah, Ibu contohkan, misalnya anak-anak Ibu semua punya teman jauh di luar kota sana, ya kan? Kemudian karena jarak yang jauh dan komunikasi yang jarang, maka akan mudah untuk saling lupa. Nah, begitu juga dengan atom. Jika kulit dari atom semakin besar, maka jarak inti dari elektronnya akan semakin kecil sehingga elektron yang paling luar akan mudah terlepas. Dan begitu juga kalau dia satu periode, kenapa dia besar? Karena kulitnya itu cuma sedikit, jadi elektronnya yang banyak sehingga energi tarik-menarik antara inti atom dengan elektron akan semakin kuat sehingga elektron akan lebih besar lagi energinya untuk melepaskan diri. Paham anak-anak Ibu semua? Paham ya? Oke, selanjutnya ada apa di bukunya? Ya, keelektronegatifan. Nah, keelektronegatifan. Sini ya, Ibu buat ya. Nah, golongan dan periodenya. Bagaimana nih keelektronegatifan? Nah, sebelum itu apa sih itu keelektronegatifan gitu? Ada yang tahu? Ya, silakan JJ. Ya, benar sekali.
Keelektronegatifan itu adalah suatu kemampuan dari sebuah atom untuk menangkap sebuah elektron. Betul sekali. Pinter kamu ya. Nah, dari satu golongan, seperti yang dikatakan teman kita Yusuf tadi, dari satu golongan dia akan semakin kecil. Dalam satu periode dia akan semakin besar. Nih. Nah, kenapa begitu, Bu? Ya kan, pasti bertanya, kenapa Bu begitu dia? Nah, karena dari satu golongan kulitnya kan makin banyak, sehingga jarak inti atom dengan elektron akan semakin jauh, sehingga daya tarik dari inti atom terhadap elektron akan semakin mengecil, sehingga kemampuan dari atom tersebut menarik elektron akan mengecil juga. Berbanding terbalik dengan periodenya. Karena elektronnya itu jaraknya dekat dengan inti atom, maka inti atom akan dengan mudah menarik elektron masuk ke dalam atomnya, sehingga dia lebih elektronegatif. Selanjutnya, ada sifat apa? Ada sifat apa lagi di bukunya? Ya, afinitas elektron. Yuk, siapa yang tahu apa itu afinitas elektron? Yuk, siapa yang tahu apa itu afinitas elektron? Ya, silahkan Zahra. Ya, benar sekali. Afinitas elektron adalah energi yang terlibat atau terlepas maupun diambil jika suatu atom atau ion dalam fase gas menerima satu elektron. Jadi afinitas elektron itu jika suatu atom, ini ada atom atau suatu ion, kalau dia ingin menerima elektron, itu namanya energi afinitas elektron. Jadi untuk menerima sebuah atom itu, dia menggunakan energi juga yang disebut dengan afinitas elektron. Bagaimana nih afinitas elektron dari satu golongan dan satu periode? Bagaimana? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Masih sama, dia kalau dalam satu golongan dia masih kecil, dan dalam satu periode dia besar. Nah, analoginya begini. Misalnya nih, anak ibu mau menarik gerobak. Kakak menarik gerobak nih. Kalau gerobaknya jauh, anak ibu otomatis lebih mengeluarkan energi yang banyak, bukan, untuk menarik talinya. Nah, begitu juga kalau gerobaknya dekat, tinggal dipegang pakai tangan, terus kita tarik kan? Oh, kebalik ibu ya. Itu namanya peka berarti ya. Terima kasih telah mengingatkan ibu ya. Ketika suatu elektron memiliki sebuah atom memiliki jarak yang jauh dari elektronnya, dia dalam bentuk ion, dan dia ingin menarik satu elektron yang jauh di sana, maka dia harus membutuhkan energi yang
Yang gimana? Yang kecil, karena nggak sampai. Nah, iya betul. Siapa yang tahu kenapa golongan dalam satu golongan itu dia kecil, dalam satu periode dia besar? Coba Ibu tunggu 5 menit untuk memberitahunya kepada Ibu ya. Dicari alasannya, coba. Oke, karena nggak ada yang tahu, jadi untuk bagian afinitas elektron, Ibu kasih PR mencari alasan kenapa energi afinitas elektron dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin kecil. Ayo, dalam satu golongan dari kiri ke kanan semakin kecil dalam satu periode, dari atas ke bawah semakin besar. Coba dicari, itu dijadikan tugas minggu depan ya. Karena itu merupakan sifat elektron yang terakhir, sifat sistem periodik yang terakhir. Nah, selanjutnya Ibu ada games. Sebelumnya dibentuk dulu kelompoknya. Ada 2 kelompok aja, dibagi 2. Ini barisan kiri ke kanan, itu kelompok golongan. Kiri, kanan, dari 2 ke kanan itu golongan, 2 ke kiri itu periode ya. Nah, Ibu ada ini. Yuk, yang kelompok golongan silakan ambil kartunya di sebelah sini. Dan yang kelompok periode di sebelah sini. Sudah diambil? Sudah. Sekarang tugasnya anak-anak Ibu semua, tentukan golongan dan periode dari unsur yang ada di dalam kartu tersebut serta rumuskan apa saja bagaimana sifat-sifat periodiknya setiap unsur-unsur yang ada di dalam kartu tersebut. Ibu tunggu 10 menit dari sekarang ya. Ya, sudah siap semuanya? Belum ya? Kalau belum, karena waktu kita juga sudah mepet, bisa satu kelompok dulu untuk presentasi. Dipresentasikan nih hasil analisisnya. Satu kelompok aja dulu. Minggu depan kita lanjutkan kelompok selanjutnya. Ya, silahkan. Kelompok golongan ya. Ya, silakan presentasikan. Ya, benar sekali ya, kelompok 2. Golongan unsur karbon dan unsur boron itu terletak di golongan 2, tapi terletak di periode 2 dengan golongan yang berbeda. Bagaimana jari-jarinya? Tadi kata temennya? Ya, lebih besar karbon daripada boron. Bagaimana afinitas elektronnya? Ya, tentu lebih besar sih. Siapa yang lebih besar tadi kata temennya? Lebih besar si karbon. Didengarkan ya teman-temannya kalau presentasi. Nah, bagaimana keelektronegatifannya? Lebih besar si karbon. Karena karbon memiliki jari-jari atom yang lebih luas. Oke, karena sudah hampir habis waktunya, selanjutnya kita kerjakan post test terlebih dahulu ya. Ibu bacakan soalnya ya.
Posternya cuma ada 2 soal ya. Soal pertama, kesimpulan yang benar tentang energi ionisasi dalam satu periode dari kiri ke kanan adalah. Jelaskan ya. Soal kedua, konfigurasi elektron dalam atom unsur neobium atau Nb adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1, 4d4. Dalam sistem periodik, unsur neobium terdapat pada. Ya, dikerjakan ya. 5 menit dikumpul ya. Ya, waktunya sudah habis. Silahkan dikumpul di meja Ibu. Karena jam pelajaran kita juga sudah habis, sebelum Ibu menutup pelajaran, Ibu ingin ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, maka Ibu yang akan bertanya pada anak-anak Ibu semua ya. Nah, tarik, hapus dulu. Ada berapa sifat-sifat dari tabel periodik yang tadi Ibu jelaskan? Ada berapa? Siapa yang bisa angkat tangannya? Ya, silakan kamu. Ya, benar sekali. Ada 4, yaitu ada jari-jari atom, energi ionisasi, keelektronegatifan, serta afinitas elektron. Nah, bagaimana jari-jari dari satu periode dari kiri ke kanan? Ya, silahkan. Anin. Ya, benar. Dari kiri ke kanan, jari-jari akan semakin besar karena bertambahnya subkulit. Nah, apa ciri khas dari setiap sifat-sifat periodik ini supaya gampang kita mengingatnya? Ya, Yusuf. Ya, benar sekali ya. Semuanya itu keelektronegatifan, energi ionisasi, afinitas elektron adalah kebalikan dari jari-jari. Berarti anak Ibu sudah paham semua ya. Untuk besok kita akan belajar tentang penempatan unsur-unsur yang sesuai dengan sifat-sifatnya dalam tabel periodik. Jadi anak Ibu semua dibaca dulu bukunya di rumah dan kerjakan latihan halaman 20. Halaman 20. Nomor 1 sampai nomor 15 itu dikumpul di pertemuan selanjutnya sebagai tugas. Dan anak Ibu semua harap dibaca bukunya di rumah sehingga pembelajarannya bisa lebih mengerti lagi. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silahkan. Ya, sudah benar tapi kurang tepat sehingga Ibu akan menyempurnakan kesimpulan yang diberikan temannya ya. Pada hari ini kita belajar tentang sifat-sifat dari sistem periodik, yaitu pertama, sifat tabel periodik itu ada jari-jari atom, di mana jari-jari dari satu periode dari kiri ke kanan akan semakin besar, sedangkan dari atas ke bawah akan semakin kecil. Untuk energi ionisasi dalam satu periode dari kiri ke kanan akan semakin besar, akan semakin kecil, dan dari atas ke bawah dalam satu golongan akan semakin besar. Untuk keelektronegatifan dan afinitas elektron juga sama. Dari atas ke bawah akan semakin kecil, dari kiri ke kanan akan dari kiri ke kanan akan semakin kecil, dan dari atas ke bawah akan semakin besar. Oke, tugas yang Ibu berikan jangan dilupakan dan jawab juga tadi pertanyaan kenapa afinitas elektron itu dari satu periode semakin kecil dan dalam satu golongan dia semakin besar ya.
Karena waktu juga sudah habis, mari kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa, membaca doa sesudah belajar. Silakan ketua kelas dipimpin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan dan semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Ibu keluar dulu ya. Assalamualaikum.